Film terbaik Indonesia memiliki kualitas yang gak kalah bagus dengan film buatan Hollywood. Alur cerita dan pengembangan karakter yang dibawakan di dalam film terasa sangat natural. Mulai dari film komedi, drama, horor, bahkan komedi romantis, semuanya bisa menghibur kalian semua. Nggak perlu bingung buat mencari tahu mana aja film yang wajib kalian tonton. Soalnya di sini gue udah nyiapin rekomendasi film drama asal Indonesia terbaru yang bikin emosi dan penuh inspiratif yang sayang banget buat kalian lewatkan. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi, Are, yang selalu ngingetin ke kalian semua buat siapapun yang baru datang di channel ini atau juga belum subscribe, kalian boleh ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Salah satu film yang menjadi film terbaik Indonesia sepanjang masa yang begitu populer di kalangan pecinta film tanah air, Jakarta vs Everybody, yang syutingnya pada tahun 2019 dan baru dirilis pertengahan bulan Maret 2022 itu punya pesan moral yang sangat mendalam buat para penontonnya. Film ini menceritakan tentang Dom yang tengah merasakan kerasnya merantau di ibu kota Jakarta. Mimpinya menjadi aktor selalu menemui tembok penghalang, dari proses yang kurang menyenangkan sebagai figuran sampai casting director yang nakal. Di tengah keputusannya itu, Dom bertemu dengan Radit dan juga Pinkan, sepasang kekasih sekaligus bandar narkoba. Demi bertahan hidup, Dom memutuskan bergabung bersama mereka dan menjadi sebagai kurir. Nah, mungkin alur cerita dari film ini sendiri fokus di kehidupannya Dom. Konflik demi konfliknya juga tertata rapi, sepertinya Ertanto Robi paham betul yang penonton mau. Selain ceritanya yang bagus dan menarik untuk diikuti, Jakarta vs Everybody juga diisi jajaran cast yang sangat mumpuni. Ganindra Bimo, Wulan Guritno, dan juga Jajang Senur sebagai Rati, si pengurus apartemen, tampil sangat solid sesuai dengan porsinya masing-masing. Sedangkan untuk Jeffrey Nicole menegaskan kelebihan terbesarnya di film ini, yang sepertinya sudah sering banget Jeffrey lihatkan, yaitu tentang kenaturalannya. Hampir mirip dengan Reza Rahardian, hanya aja dengan gaya yang jauh berbeda. Jeffrey mungkin jagonya mempertahankan realisme dalam situasi casual sambil melahirkan chemistry alami dengan siapapun lawan mainnya itu. Jakarta vs Everybody tayang perdana pada 19 Maret 2022. Film yang memiliki ikonik sendiri ini ternyata berhasil di rating IMDb sebesar 6,1 dari 53 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Film apapun kisahnya, kalau mengangkat tentang kehilangan, kepergian, serta ditinggalkan oleh orang terkasih, memang selalu menjadi momen yang sangat menyedihkan. Baik yang diceritakan melalui cerita novel, realita, maupun dalam sebuah film Haya 2 ini. Haya 2 masih mengikuti kembali kehidupan gadis kecil bernama Haya, berasal dari negara Palestina yang penuh dengan konflik. Dia telah kehilangan kedua orang tuanya lalu menjadi salah satu imigran dengan menetap di Indonesia. Keadaan mental Haya masih terguncang akibat konflik yang terjadi di negaranya itu. Oleh karena itu, Haya nggak mau lagi untuk pulang ke negara asalnya dan ingin menetap di Indonesia bersama keluarga barunya. Namun sejumlah relawan serta orang-orang kedutaan besar Palestina yang berada di Indonesia menolak keras keinginan Haya yang ingin diadopsi. Mereka berpikir jika anak Palestina sudah berkewajiban untuk membela tanah air dan menetap di negara asalnya sebagai bentuk kecintaan dan kesetiaan mereka. Haya 2, Dream, Hope, dan Reality menjadi film yang gak begitu terikat dengan film sebelumnya, karena film ini menyajikan sudut pandang yang jauh berbeda meskipun tetap berfokus pada karakter utamanya, yaitu Haya sendiri. Film ini juga menampilkan sisi emosional dari sebuah keluarga yang dilanda kesedihan akibat kehilangan sang anak. Justice Arimba sebagai sutradara secara tepat memberikan konflik yang gak begitu berat namun tetap sesuai dengan kisah yang diangkat, sehingga menyajikan film dengan perasaan emosional yang lebih dominan. Penampilan pasangan suami istri yaitu Dimas Seto dan Dhini Aminarti juga sangat natural untuk film ini sendiri. Keduanya sukses menampilkan penjiwaan karakter yang begitu emosional dan sangat menyentuh. Layaknya kejadian yang mereka peragakan merupakan hal yang sangat nyata. Keduanya seperti nggak kesulitan untuk menyampaikan pesan yang sangat mendalam ini. Haya 2, Hope, Dream, and Reality tayang perdana pada 24 Maret 2022. Film yang cocok banget ditonton keluarga ini mendapat label remaja. Film drama keluarga yang dibintangi aktris baru jebolan Indonesian Idol yang sangat terkenal sampai saat ini. Bukan cuma membuktikan bakat akting lewat film Pulang ini, Ziva Magnolia juga tetap mengeluarkan karya-karya terbarunya lewat bakat nyanyinya itu.
Pulang berkisah tentang perjalanan seorang ayah bernama Pras dan juga putrinya yang bernama Rindu menuju rumah eyang mereka di Yogyakarta. Perjalanan yang mereka tempuh diisi dengan percakapan santai antara seorang ayah dan seorang anak perempuannya. Selama perjalanan tersebut, Pras banyak bercerita tentang memori dan kenangan dia bersama istrinya yang bernama Santi kepada Rindu yang membuat waktu bersama mereka dalam perjalanan itu menjadi hangat. Film Pulang berhasil menyajikan sebuah kisah permasalahan keluarga dengan sangat baik, sampai-sampai mampu menyentuh hati semua penontonnya. Banyak detail yang ditampilkan dalam setiap adegan yang memiliki arti mendalamnya itu. Kemampuan dan pengalaman akting yang dimiliki oleh Ringgo Agus Rahman memang nggak perlu diragukan lagi. Nah, mungkin di sini walaupun film Pulang menjadi debut pertama bagi Ziva Magnolia, dia terbukti mampu membawakan karakter Rindu dengan sangat baik. Pendalaman emosi yang dimainkan oleh Ziva begitu memukau hingga terasa ke hati penontonnya sendiri. Pulang tayang perdana pada 2 April 2022. IMDb memberikan rating untuk film konflik keluarga ini sebesar 8,4 di vote dari 12 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia harus menghadapi sebuah cobaan yang cukup berat, di mana sang ibu perlahan akan melupakan satu persatu orang yang dia sayangi. Pelangi Tanpa Warna menyuguhkan sebuah cerita yang memilukan tentang penyakit Alzheimer yang merenggut kebahagiaan sebuah keluarga. Pelangi Tanpa Warna menceritakan tentang sepasang suami istri yaitu Ferdi dan Kirana yang memiliki seorang anak bernama Divo. Keluarga mereka terlihat harmonis dan sangat bahagia. Namun suatu hari Kirana terlihat bingung membedakan bumbu dapur yang sederhana itu. Kejanggalan ini nggak disadari oleh siapapun hingga semakin hari tubuh Kirana semakin kurus dan terlihat lesu. Ibu mertua Kirana yaitu Arum yang saat itu sedang berkunjung mulai menyadari keanehan yang dialami oleh menantunya itu. Sebuah peristiwa akhirnya membuat seluruh keluarga terkejut. Kirana telah melupakan hal-hal kecil di sekitarnya, termasuk hampir melupakan nama anaknya itu. Saat itu dia didiagnosa menderita Alzheimer, penyakit yang membuat penderitanya perlahan melupakan hal-hal dalam hidupnya itu. Film Pelangi Tanpa Warna memiliki pesan yang sangat menyentuh buat semua penontonnya. Indra Gunawan selaku direkturnya berhasil memberikan cerita yang sesederhana ini menjadi sangat luar biasa. Apalagi dibintangi aktor fenomenalnya Indonesia sendiri. Sebut aja ada nama Maudy Kusnaidi, walaupun nggak mendapatkan banyak dialog dalam film ini, tentunya dia harus memaksimalkan ekspresi dan gerakan tubuhnya sehingga bahasa tubuh tentang seseorang penderita Alzheimer tersampaikan kepada penonton. Dan dia mampu melakukan semuanya itu. Pelangi Tanpa Warna tayang perdana pada 17 Februari 2022. IMDb memberikan rating untuk film yang menggandeng pasangan fenomenal ini sebesar 6,6 di vote dari 5 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Masih mengenai penyakit, akan tetapi film yang satu ini sangat berbeda dengan film sebelumnya ya, walaupun sama-sama tentang drama keluarga. Jasmo memiliki pesan moral yang berbeda yang coba disampaikan untuk penontonnya. Jasmo menceritakan tentang Ibu Siti yang merindukan kedua anak kandungnya yaitu Pratiwi dan juga Damar. Keduanya sudah memiliki kesibukan masing-masing dan jarang menemui Ibu Siti. Hal itulah yang membuat Ibu Siti merasa sangat kesepian. Di lain sisi, Ibu Siti juga memiliki kanker dan dirawat oleh anak angkatnya yaitu Jalu dan asisten rumah tangganya yaitu Mbak Sum. Suatu ketika Ibu Siti bertemu dengan Murni, seorang ODGJ yang sedang hamil besar. Dia pun memutuskan untuk membawa Murni ke rumah dan merawatnya baik-baik. Banyak perubahan positif yang terjadi setelah Ibu Siti merawat Murni. Akting Christine Hakim sebagai ibu patut diajungi jempol karena karakter yang dia bawakan benar-benar berhasil sampai ke hati penontonnya. Nah, mungkin walaupun ceritanya haru, tapi film ini tetap ada sedikit komedi yang bakalan membuat kalian gak boring saat nonton filmnya. Pokoknya film ini wajib banget buat kalian tonton bersama keluarga kalian ya, walaupun keluarga kalian juga gak merasakan apa yang keluarga Ibu Siti rasakan. Jasmom tayang perdana pada 27 Januari 2022. IMDb memberikan rating untuk film drama keluarga ini sebesar 8,2 serta di vote lebih dari 15 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film drama Indonesia yang dijamin filmnya keren-keren banget dan yang pasti terbaru di tahun 2022 ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Ares, see you in the next film.